Oh, baik, Kak, mau. Nggak apa-apa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk sahabat semua dan sedulur semua atau mas-mas, mbak-mbak. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Abdullah Muiz. Saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman yang ada di Indonesia ya. Tidak peduli berbagai latar belakangnya. Pokoknya mereka yang ingin belajar dari bahasa Arab, yang ingin belajar bahasa Arab. Kemudian untuk materinya ya, materinya saya ambil dari bahasa Arab dari Mesir ya. Karena yang saya ambil ini sesuai dengan bidang saya ya. Saya pernah ambil studi pendek di sana dan juga memang sejak kecil juga saya udah belajar bahasa Arab gitu. Eh, Sifatnya ini santai ya. Jadi saya izin pakai kaos. Jadi nggak terlalu kaku. Saya harus pakai jubah, peci gitu. Karena sifatnya sharing ya. Jadi panggil saya Mas Muiz saja. Nggak usah Ustadz. Sungkan nanti. Nah, untuk materinya sebenarnya sudah saya share di grup ya. Di situ ada kayak semacam list ya, list beberapa kitab yang memang di dipakai di Al Azhar Mesir ya. Nah, alhamdulillah saya di sana udah pernah 3 bulan di sana, lumayan digembleng apa ya, materinya lumayan padat. Jadi saya harap bisa berbagi untuk teman-teman yang sudah ada di sini. Nah, eh, sebelumnya izin saya membagikan layar. Nah, apakah layarnya sudah kelihatan? Sudah terlihat. Nah, ini ada 6 ya, ada 6 jilid. Nah, jadi memang enaknya Al-Azhar itu dia mereka mereka para ulama dan para gurunya, para dosen sudah membuat jenjang ya, jenjang belajar bahasa Arab. Nah, jenjang pertama ini jilid yang pertama untuk mubtadi. Mubtadi itu pemula ya, pemula pemula yang awal. Kemudian yang jilid kedua, ntar kita lihat, sama juga masih al-mustawa al-mubtadi jadi tingkatannya masih pemula namun yang yang kedua ya, yang kedua gitu. Kemudian untuk yang jilid 3 ini udah mutawasid. Mutawasid ini udah menengah ya, udah menengah intermediate itu. Intermediate yang pertama atau menengah pertama. Kemudian yang jilid 4 mustawa mutawasid sani ini menengah jilid kedua. Nah, nanti terus oh ini yang nomor 5. Nah, kalau sudah jilid apa tingkat menengah, kita lanjut ke ini mutakotim ini advance ya, atas, atau udah apa, udah tinggi lah, udah tinggi. Yang pertama teman yang terakhir juz 6. Nah, saya pikir saya bisanya berbagi atau sharingnya setiap Jumat. Jadi kita mulai dari yang awal. Nah, dari awal ini mungkin dari sini ada yang teman-teman belum tahu linknya. Kalau belum, saya bantu share ya. Saya bantu share. Karena sebagian kayaknya belum pada gabung di grup. Jadi eh, mungkin saya share linknya gitu. Eh, untuk teman-teman atau Mas Mbak ini, untuk apa? Kira-kira materinya
atau kemampuannya udah sampai mana? Coba bisa disampaikan via suara atau juga via chat. Kalau saya jujur masih dasar ya, belum sama sekali. Saya juga Hikmat, masih Masya Allah. masih pemula Mas. Masih dasar. Aduh, ini terlalu merendah hati. Oh ini Kak Ritin nol. Oke siap. Jadi saya pikir kita tetap satu ya, tetap kita fokus pada ini di jilid pertama ya. Di jilid pertama, ntar ini aku share-share-nya di PDF-nya saja ya. Kita mulai. Nah ini Silsilatut Tuhfah Al-Azhariyah li Ta'limil Lughatil Arabiyyah lin Natiki Nabi Ghoirbiyah. Jadi kalau di Mesir di Al-Azhar itu pakainya ini ya. Jadi untuk orang-orang asing natik bigoiribia. Kalau di itu, kalau di mana? Kalau buku panduannya yang dari Arab Saudi, judulnya itu Al-Arabiyah Baina Yatik. Silsilatun fi Ta'limil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin nabiyya sama. Cuman ya hanya perbedaan ini. Di natik li ghairi natik, tapi kalau di sini lin natiqin nabi ghairi sama. Hanya redaksinya yang beda. Jadi kita mulai dari sini. Semoga atau harapannya mungkin entah yang sudah tahu atau yang baru tahu sama-sama kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi untuk A'dha'u Lajnati Ta'lif ini anggota panitia pengarangnya ya. Di situ ada Dr. Nahla. Dr. Nahla ini dekan fakultas untuk Kuliatul Ulum di Fakultas Ulum ya di sana ya. Maksudnya ulum itu ilmu-ilmu keislaman. Nah, untuk lil wafidin. Nah, ini lil wafidin ini untuk orang-orang asing ya. Jadi kata wafidin ini digunakan untuk orang-orang asing yang belum mengenal bahasa Arab. Jadi eh, dulu pernah pernah diajar beliau juga di kelas. Begitu juga beliau juga menjadi ketua Markas Tatwir Ta'limut Tullab Al-Wafidin wal Ajanib. Jadi Dr. Nala itu juga yang membimbing short course dari Indonesia, dari Mesir untuk mahasiswa Indonesia. Gitu. Dan banyak macam-macam dosennya. Ada Ustaz Dr. Muhammad Taufik yang udah wafat, almarhum ya. Terus, nah ini untuk kayak semacam apa? Kartu ya, kayak semacam identitas Bayanatut Thalib. Ismu Thalib ini nama pelajar. Kalau Thalibah ini perempuan ya. Kalau ada tak belakangnya di namanya perempuan. Terus Al-Mahad ini kayak semacam eh, pondok. Kalau di Indonesia pondok, tapi kalau di sana itu lebih ke kayak apa ya? Kayak kursusan kayak gitu ya. Terus, nah untuk materinya ya, materi di jilid pertama ini ada mukotimah, terus mukotimah itu pengarangnya, kemudian mukotimah kitab. Nah, di sini ada juga ini sangat pemula ya, namanya memang sangat pemula. Jadi ada Ailatul Hurufil Hijaiyah. Jadi kita dikenalkan dulu ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu dikenalkan. Jadi memang secara metode dimulai memang dari dasar. Mungkin eh, teman-teman di sini udah sebagian tahu atau memang ada yang belum tahu sama sekali huruf hijaiyah. Udah kenal semua ya? Insya Allah udah bisa. Insya Allah Huruf sudah Mas. hijaiyah. Udah ya. Ini ini apa kayak semacam pengantar ya, pengantar. Nah, ini ini udah pada tahu ya.
alif bata. Kemudian ini metodenya sama disuruh menulis. Nah, di sini karena baru mengenal huruf hijaiyah, jadi disuruh baca di sini. Kalau di sini Arnabun ini apa sesuai gambar ya? Arnabun kelinci, Baqarah sapi, tufahah. Jadi orang Arab itu atau orang Mesir ya, kadang menyebut A itu menjadi E, tufahah kayak gitu. Terus ini salab, eh, serigala, Jamal. Jadi orang Arab itu kadang menyebut J itu kayak G, Gamal, terus Jamil, Gamil kayak gitu. Son, son itu kuda. Huruf ini domba ya. Hmm. Jadi memang disuruh apa ya, kayak melafalkan gitu loh. Ini juga R, ro misal, terus disuruh baca rojulun. Jadi memula banget. Kita lanjut atau terlalu cepat. Enggak, pas kok Mas, pas. Bisa nyimak. Terus zahrotun bunga ya, samakatun ikan, terus syamsun matahari, sholatun ini sholat, dobitun polisi. Nah polisi itu kalau di ajaran di bahasa Arab Indonesia kadang menyebutnya surtion ya. Terus kemudian tobakon ini kayak semacam eh, lingkaran ya. Terus debion ini kuda ya, kijang, kidang, rusa. Terus alamun bendera. Jadi kalau alamin beda lagi. Memang bahasa Arab beda harokat beda arti. Nah, jadi memang dari awal huruf hijaiyah terus disuruh baca ya, disuruh baca per kata gitu. Ini gurab, burung gagak, filon, gajah, kolbun hati, kitabun buku, lisanun, lisan. Udah masuk ke itu ya, Indonesia, masjidun masjid, nahlatun ini eh, kayak apa ini? Pohon ya, pohon apa ini? Romun segitiga, walatun anak, ya, yatun tangan. Nah, memang jadi dari awal dari abjad terus disuruh baca. Nah, kalau di sini kita mulai di pelajaran awal, al-ahdaf itu tujuan belajar ya. At-tahiyah wa ta'aruf. Memang rata-rata kalau kita belajar bahasa itu mesti tentang ini ya, tahiyat. Tahiyat itu kayak selamat apa? Salam penghormatan. Nah, kayak misal kalau di bahasa Inggris good morning gitu. Begitu juga ta'aruf, ta'aruf perkenalannya. Nah, kira-kira di bab awal apa sih tujuan kita belajar di yang kita pelajari di bab awal? Ba'dal intiha setelah kita mempelajari minat darsi pelajaran, setelah kita setelah pelajaran ya tawakkau ayusbah talib qadiran ala talib ini. Nah, jadi kalau bahasa Arab itu dia pakai kata kerja dulu. Tuh, tapi kalau kita terjemahkan ke Indonesia, kita ambil yang kata kata benda ya. Jadi toleb-toleb ini pelajar menjadi mampu mampu ngapain? Ah, yang pertama, yastami ilal hiwar wa yuraddidhu syafahiyan. Mampu mendengar hiwar ini percakapan ya, percakapan warudud waru wa yuraddidhu dan mengulanginya syafahiyan secara lisan ya. Jadi tujuan yang pertama di bab awal mampu ya, mampu mendengar dulu. Karena memang bahasa itu kita mendengar dulu ya, kayak seperti anak kecil itu. Terus yang kedua, ya'rif ya'rifa sauta harfin alif wal ba. Ini eh, sangat dasar memang. Jadi mengetahui ya'rifa itu mengetahui arofa ya'rifu sauta harfin suara huruf huruf apa? Alif dan ba. Nah, karena masih awal jadi yang dipelajari alif dan ba dulu. Warom warom zauma dan rumus-rumusnya. Jadi kayak rumusnya juga. Kemudian
Yufirriqu bainal harokat at-tawilah wal qasir li harfai fil alif wal ba. Mengetahui perbedaan antara harokat panjang dan harokat pendek ya. Nah, jadi memang beda harokat pendek dan panjang. Saya pikir udah pada tahu ya teman-teman ya. Terus ya'rifa ba'da ibaratin tahiyah, mengetahui sebagian ibarat atau ungkapan-ungkapan eh, penghormatan. Misal Assalamualaikum, nanti kita pelajari. Yumazizu bainal mufrad wal jami, mengetahui antara mufrad itu tunggal, wal jami dan banyak, wal jami. Yumazizu bainal kalimah wal mudot, membedakan antara kalimat dan juga lawan katanya, antonim ya. Yasulu kalimat bisuratiha al-munasib, menyambung kalimat sesuai dengan gambar yang sesuai dengan gambarnya. Bisuratiha dengan gambarnya, al-munasibah yang sesuai. Yata'arrafa alal haqli al-ma'rifi fi'lil kalimah, mengetahui eh, hakol-hakol itu kayak harokat ya, kayak harokat juga dalam sebuah kalimat. Yukawina kalimatan, membentuk kalimat min majmu'atin ahruf. Jadi menggabung huruf-huruf yang terpisah ya. Jadi menggabungkan huruf-huruf. Yuhalilu kalimat ila ahrufin. Eh, Kalau ini juga menyusun kalimat dalam sebuah huruf. Yumazizu baina ismil isyarah. Mengetahui antara isim isyarah itu hada hadihi. eh, Kata petunjuk ya. Nah, yastakhdima nggak cuman mengetahui tapi menggunakan yastakhdim hada wa hadihi istikhdaman sahihan, dengan penggunaan yang benar. Yaktuba harfail alif wal ba kitaban sahihatan, menulis jadi memang urutannya itu mendengar, terus membedakan dan juga menyambung kalimat, dan juga baru menggunakan ya, menggunakan ini baru menulis, menulis huruf alif dan ba dengan tulis yang benar. Saya pikir ini mudah ya karena memang masih bab awal. Yaktubu jumlah bi dan wadih. Nah, di sini juga diajari menulis eh, jumlah, jumlah itu kayak semacam kalimat dengan tulisan yang jelas. Nah, di sini al-istima wa tahaddus, di eh, gak cuma mendengar tapi juga untuk berbicara. An-nasyatul awal, di situ kegiatan awal, ungdur wastami warodit. Nah, disuruh melihat, wastami dan juga mendengar, warodit dan juga mengulanginya. Di sini ada dua orang ya, Ahmad dan Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, ana Ahmad min Almania. Bilal, wa ana Bilal min Pakistan. Ahmad, lima ji'ta ila Misra? Kenapa kamu datang ke Mesir? Bilal menjawab, Lita'allama fil Azhar Syarif. Nah, untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Ahmad wa ana aidon. Saya juga. Bilal, syaraftu bima'rifatik. Eh, saya mengenalmu. Ahmad menjawab, wa ana kadalik. Bilal, ilal liqa. Sampai jumpa. Ilal liqa. Nah, jadi ini ungkapan sederhana kalau kita ngobrol sama sama orang Arab ya. Eh, dari sini ada yang mau didiskusikan atau mau praktek baca? Silakan Mas, Mbak. Ini silakan, atau silakan yang mau baca atau pengen apa, cari partner untuk baca, yang jadi Ahmad siapa, yang jadi Bilal siapa? Saya mau. Monggo Mas. Sama Mas siapa atau sama ini Mbak atau Kak Bebas. siapa? Mas Dwi.
Belum Mas kayaknya. Bisa nyimak dulu deh. Ya udah, Saya juga belum bisa sama sekali nih. Mas Nyoba Faisal dulu. Siap, itu yang jadi Ahmad, saya yang jadi. boleh. Baik, mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ahmad min Mhm. Almania. Wa ana Bilal min Pakistan. Limadza ji'ta ila Misra Ita'allama fil Azhar Syarif. wa ana maaf, ini ya. Wa ana Aidan. aidan wa ana aidan Syaraftu bima'rifatik. wa ana kazalik Ilal liqa. ila liqa. Terima kasih, Mas. Nah, Siap. jadi ini percakapannya sederhana, dia salam ya. Jadi memang salam. Ya biasanya orang Arab itu tidak peduli di Mesir atau di mana kalau ketemu orang biasanya diberi salam. Kalau semisal di waktu biasanya di waktu umroh atau haji itu orang Arab itu sok sok kenal ya, sok kenal suka suka memberikan salam. Apalagi kalau kita tahu kita ini orang Indonesia diajak ngobrol. Bahkan ada yang ngomong bahasa Indonesia gitu. Karena terlalu banyak dan familiar orang Indonesia di Arab ya. Bahkan di Mesir itu di Kaironya itu di ibu kotanya banyak mahasiswa Indonesia itu. Jadi kayak nggak asing itu loh. Saking banyaknya orang Indonesia di Mesir. Kayak di Indonesia gitu ya. Iya betul rasanya kayak di Indonesia. Eh, Sampai sini kira-kira ada yang kesulitan nggak, Mas Mbak? Ini masih awal ya. Jadi ini yang di tanda merah, tanda alif ya sambil kita belajar apa hiwar percakapan. Nah, kita dikenalkan kalau memang masih pemula ya. Ini dikenalkan huruf alif gitu. Nah, ya percakapannya sederhana ini. Percakapan sederhana, tanya tentang nama. Nah, Ana di sini artinya saya ya. Biasanya itu orang Indonesia yang suka Arab-Araban, Ana diganti ane. Terus anta diganti ente kayak gitu. Terus kenapa banyak menyebut antum? Semisal nih, saya menyebut teman-teman di sini atau semisal menyebut Mas Azhar, meskipun satu orang, saya menyebut antum. Kata antum itu sebenarnya untuk kalian semua. Kamu lebih dari tiga orang. Tapi kata itu digunakan untuk memuliakan ya Mas ya. Nah, sama juga seperti kum. Nah, meskipun di sini kum harusnya digunakan untuk orang banyak. Nah, tapi ini hanya satu orang. Nah, dengan tujuan untuk memuliakan ya. Jadi memang di sini rata-rata yang belajar ke Mesir itu orang Pakistan, orang India, terus orang tetangga-tetangganya Mesir lah gitu. Dari Mas Dwi atau Kak Nila sama Kak Rite, kesulitan nggak? Ada yang mau ditanyain? Atau mau praktek juga? Mas Muiz, itu kan kalau yang Alif tadi kan penjelasannya karena dikenalkan gitu ya. Lah Nah, kalau yang Ba itu, yang hijau itu kenapa Mas? Yang hijau sama. Tadi kan kalau kita lihat awal. di awal ini, nah Eh, ini yufarriqu bainal harokah atau wilah hmm. panjang dan pendek qasirah ya. Liharfai, liharfai ini dua huruf alif dan ba. Jadi dibedakan Mas Dwi. Oh, Kalau yang alif kan merah, terus yang ba ya, yang hijau gitu. Jadi ada bedanya. oke oke, paham paham Mas. Kak Nila sama Kak Rite, ada yang mau didiskusikan nggak? Oh, kayaknya nggak. Kayaknya bisa dilanjut, Mas Dwi, Mas Faisal.
Bisa, Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus itu tadi kegiatannya, kegiatan awalnya. Oh iya tadi. Oh ini Kak Riti jaringannya lemot jadi kelempar. Baru join lagi. Oke siap. Untuk kegiatan awal Kak Riti eh, bisa diterima nggak atau bisa difahami atau ada yang mau ditanyakan? Oh, oh iya di sini Almania ini di Jerman ya Mas ya. Mas Ba ini dia Ahmad ini dari Jerman. Nah, kita lanjut ya. Nah, An-Nasyatus Tsani di kegiatan yang kedua, Ungdur wastami warodit harfal alif. Kita diajari untuk menulis huruf alif. Saya pikir ini udah terlalu mudah ya. Di sini misal alif, asadun. Asadun ini singa ya. Ini A. Nah, jadi kita diajari dari awal banget kan. Dan ini memang sangat membantu bagi orang-orang asing gitu. Atau memang yang pemula banget. I berarti imam. U, umun, ibu ya. Fa'ron. Nah, ini sukun ya. Di, di tengah. Fa'ron, tikus. An-Nasyatus Tsani. Jadi kegiatan yang dibuat itu secara berjenjang dan bertahap. Terus An-Nasyatus Salis, kegiatan yang ketiga, Undur Wastami Waratid. Jadi disuruh melihat, mendengar, dan mengulangi lagi. Tapi sebenarnya nggak harus diulangi juga. Karena Adamun, namanya Adam ya. Imanun, iman, percaya ya. Ula. Mas, kok di saya suaranya hilang-hilang ya? Di teman-teman hilang nggak ya? Atau Di jaringan saya? saya lancar, di Oh saya lancar. lancar tapi. Oh, lancar. Heeh. Berarti punya saya yang agak double ya. Sorry. Lanjut, Oke, Mas. siap. Ya. Siap-siap. Oh, siap-siap. Hmm. Kemudian An-Nasyatur Rabi, kegiatan yang keempat. Nah, kalau yang kegiatan yang ketiga, eh, ini dia alif ya. Alif dengan harokat yang fathah, terus kasroh sama dhammah. Kemudian ke An-Nasyatur Rabi kegiatan yang keempat, Ungdur wastami warodit harfa ba. Nah, giliran ganti ya, ganti kalau tadi alif, dikasih tiga contoh. Ini baitun. Baitun ini rumah ya. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ba, fathah. Bi, bintun. Anak perempuan. Bi. Terus burjun. Burjun itu kayak apa? Burj. eh Kayak tower ya. Kayak lintang. Burj. Lintang ya. Terus ini bak sukun ibroh. Ibroh kayak apa ini? Jarum. Ibroh itu jarum. Jarum ya. Ini ada gambar apa? Yang dimasukin jarum itu eh, benang ya benang. Tenang. Ya betul benang. An-Nasyatul Khamis, Ungdur Wastami Waradid. Ini sebenarnya ada audionya ya. Tapi dulu ketika saya dapat file ini nggak dikasih jadi dapatnya itu. Mungkin nanti kalau yang listening eh, bisa di compare dengan sumber yang lain nanti. Khusus yang listening aja. Terus yang lanjut. hmm, Babun. Nah, ini untuk An-Nasyatul Khamis. Kegiatan kelima, ungdur wastami warodit. Disuruh melihat, ungdur wastami mendengarkan, warodit dan mengulangi. Di ba, ini panjang ya, babun. Carinya gitu. Kabiron. Nah, ini ba sama ya. Kabiron, panjang. Kalau ini nggak panjang atasnya, kalau yang bawah ini panjang. Bu, hububun. Hububun ini kayak apa? Kayak makanan di Mesir ini. Eh, saya pikir ini mudah ya, Mas Mbak. Lanjut. Lanjut, Mas. Oke, siap. Lanjut.
An-nasyatu sadis istami wada' khattan tahta sauti alladhi tabda'u bil kalimatil masmu'ah. Nah, jadi dulu itu kalau belajar di kelas sama orang-orang Mesir, semisal di disuruh usroton. Nah, berarti ini depannya apa? Depannya domah ya. Nah, depannya domah. Jadi gitu. Terus biladun. Nah, istami ini mendengarkan waduk khoton letakkanlah eh, apa khot ini garis bawah atau tanda tahta shawti alladzi tabda'u bil kalimah al -musnad. Jadi disuruh ngasih tanda huruf awal harokatnya apa kayak gitu. Ihsanun. Nah, berarti di tengah di wasat awal, tengah wasat, terus di akhir akhir gitu. Jadi udah kata awal dan akhir itu udah masuk ke Indonesia udah familiar gitu. Binaun berarti depannya ba. Tuh. Terus anasyadus sabi kegiatan ketujuh istami wadu alamatah sahih centang ya sahih tahta suratil kalimah al-masmu'ah. Nah, ini semisal ya dari tiga gambar ini seorang gurunya bilang, misalnya bilang baitun. Baitun yang mana Mas Mbak? Wasat terus atau yang ini? Baitun yang gambar ini ya. Yang kedua. Ke- Rumah Ya, ya. yang kedua. Rumah itu Atau ya. yang tengah ya. Ya. Terus misal bilang imanun. Ini tadi bilangnya yang tengah ya. Kalau ini tolibun, pelajar. Nah, jadi ada audionya ya sebenarnya sih. Cuman saya juga ketika universitas juga diajarinya nggak ada audionya, jadi dapatnya file PDF-nya gitu. Mas Muis, maaf Mas. Gimana Mas? Dwi. Itu yang nomor nomor dua terus yang tengah itu apa tadi Mas nyebutnya? Imanun. Imanun ini kayak apa ya? Orang yang membaca Al-Qur'an ini, Mas. Jadi Oh, gitu. iman ini Oh maksudnya iya. percaya. Jadi Hmm. disimpulkan dengan membaca Al-Qur'an gitu. Oh iya Mas. Oke. Tuh. Takut ketukar sama imam tadi Mas. Oh, ya Eh, iman. Ya, iya, satu M, satu Nun ya. Iya. ya Hmm. betul. Oke, oke. Terima kasih Mas. Nah, terus misal dan ini juga ya. Jadi misal nanti gurunya bilang apa kayak gitu. Kalau di sana menyebutnya itu apa ya? Ustadz. Nah, Ustadz itu kalau di Indonesia jadi guru. Cuma kalau di sana itu profesor. Jadi menyebutnya di sana kadang beda dengan di Indonesia gitu. Kalau kita bilang Ustadz itu di Indonesia kan guru atau eh, guru di sekolah atau di pondok ya. Tapi di sana Ustadz itu dokter, profesor gitu. Jadi memang ada perbedaan bahasa. Terus lanjut di ini kegiatan An-Nasyatus Samin. Kegiatan 8 istami wadok dairah haulal kalimati al-masmu'ah. Sama ya. Semisal disuruh mendengarkan. Jadi semisal saya bilang asadun di tengah atau di awal, di akhir. Ya gitu. Berarti di mana Mas asadun? Awal, wasat, akhir. Di wasat ya kayak gitu. Terus yang nomor dua, saya bilang baladun. Nah, baladun berarti fil akhir, di akhir. Kayak gitu. Jadi tinggal tinggal mendengarkan aja. Nah, misal yang Izin nomor Kak tiga, Muiz, yang di akhir tadi maksudnya apa ya Kak? fil akhir. V itu di, akhir itu akhir. V Iya, yang akhir. di akhirnya apa? Eh, Dal. enggak, maksudnya ini yang disuruh wadok haulal kalimah al masmu'ah. Jadi kita hanya mendengarkan itu Kak. Misal saya bilangnya baladun gitu. Nah, Oh, baladun itu berarti di yang paling nomor 3 gitu ya Mas ya? betul. Baris terakhir. Oh, oke, 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 baik, Yang baik. itu. Terima kasih Kak. Ya betul. Terus nomor tiga bilang
Tamamun. Tamamun ini artinya sempurna. Tamam. Terus di sini jalalun. Jalalun ini nama orang ya. Nah, berarti fil akhir. Jadi kegiatan atau aktivitas 5 sampai 6 sampai 8 ini lebih ke listening ya, lebih ke mendengarkan istimak. Tuh. Eh, Sampai sini bisa dipahami, Mas Mbak? Bisa Mas, Insya Allah bisa. Baik, lanjut ya. Ini nanti memang masih awal, masih muda lah. Nanti kalau yang di selanjutnya mungkin lebih menantang. Nah, ini al-qiraah. Al-qiraah ini membaca. Nah, jadi kalau tadi kita udah belajar di istimak mendengarkan. Sekarang kita lanjut ke kedua, sesi kedua, maharatul lugah atau keterampilan berbahasa yang kedua itu membaca. Al-nasyatul awal iqra walahid. Nah, dan ulangi. Sobahul khair. Nah, sobahul khair. Jadi kalau ada orang Arab bilang sobahul khair, dijawab sobahul khair. Sobahul khair ini itu ya, selamat paginya orang sana. Subahul khair. Dalam artian semoga di waktu pagi kita dalam keadaan selalu dalam apa kebaikan ya. Gitu. Terus Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jawabannya seperti itu. Ilal liqa, jawabannya ilal liqa. Jadi ungkapan-ungkapan sederhana ya. Udah pernah praktek? Kayaknya nanti kalau ada kesempatan apa umroh ya. Jadi kalau paling mudah itu ke sana umroh. Kalau kemarin Mas Faisal ngobrol sama orang Arab gak? Ngobrol, tapi saya jawabnya terbata-bata dan cuma yang saya ingat, yang saya pahami dia nanya dari mana. Saya cuma bisa bilang min Indonesia, itu aja. Cuma itu Gak aja. apa-apa. Nah, jadi nggak bisa bisa disapa Subahul Khair atau Assalamualaikum kayak tadi yang awal ya. Jadi eh, ya sapa-sapa gitulah. Memang bahasa kan memang harus sering-sering ngobrol kan. Eh, Semoga nanti Kak Nila sama Mas Dwi bisa umroh atau haji ya. Tapi saya juga belum haji sih. Mas Faisal udah haji belum? Amin, amin. Belum. Belum ya? Baru Mudah-mudahan umroh. nanti Allah undang, insya Allah. Amin ya Amin. Pak. Amin. Kita semua dapat ya. Terus lanjut an-nasyatus tsani, Iqra walahidil farik. Nah, disuruh baca kemudian carilah yang berbeda. Nah, di sini asadun, adamun. Nah, jadi jelas ya eh, perbedaannya di sini meskipun sama-sama apa sama-sama A, eh, ya memang belakangnya beda gitu loh. Nah, jadi kita harus tahu selanjutnya perbedaannya. Ini masih, saya pikir masih muda ya. Kita percepat aja. Terus untuk kegiatan ketiga, an-nasyatus salis, Iqra wasilil kalimah bisurah. Nah, berarti ini disuruh melanjutkan ya. Nah, terus yang coba kemarin tadi ya. Tadi Mas saya coba tanya dulu ke yang pertama babun. Babun ini Mas Faisal, apa Mas? Pintu tadi Mas, Babun. Ah, Binton, Mas Dwi, Em, Binton. iya kayaknya itu Mas. Apa? Binton apa? Pintun, Udah terjadi em, babun pintu. pintun, itu. Pada Mas ini agak. Pintun Apa? itu si, bukan singa ya Mas ya? Bukan. Anak, Nah, anak perempuan. betul. Ah, betul. Oh Iya, ya. nggak apa. Binti Oke. kan, Nah, Binti anak perempuan ya. Oh ya, Binti ya. betul. Betul, Betul, Binti. betul. Nah, sudah masuk familiar ke Indonesia. Asadun, Kak Nila, aktif nggak, Kak? Iya,
Singa. Oh, singa. Oh iya. Hmm. Hmm. Nah, berarti umum sisa ini. Jadi di situ. Nah, ini kalau dia katanya apa ya? Katanya tunggal ya. Nah, Hmm. selanjutnya di bawah ini di An-Nasyatur Rabi di kegiatan keempat Iqra wasil kalmisal. Nah, disuruh baca Iqra wasil dan sambungkan kalmisal seperti contoh. Jadi kata misal itu udah masuk ke Indonesia. Misalnya, contohnya. Jadi pakai sin ya. Sama juga kayak bahasa Arabnya Senin. Senin itu bahasa Arabnya kan dari Isnain. Orang Indonesia itu susah ngomong Isnain jadi Senin gitu. Jadi sa itu berubah jadi sin. Nah, bintun. Bintun ini tunggal ya, atau singularnya. Terus kalau diubah menjadi ada ada anak perempuan banyak, berarti bacanya banatun. Plural ya. Hmm. Banatun. Benar. Terus kalau asadun, asadun yang cocok yang mana? Ada yang bisa? Mbak Nila, Mas Dwi, Mas Faisal? Sudun. Asudun itu mas bukan? Yang pojok. Oh iya, bukan asad Bukan. usudun. Ya, betul. Sudun ya. Sudun Usudun. ya. Dia hanya berubah harokat ya. Nah, Hmm. kalau tadi Binton dia berubah harokat dan juga ada alifnya. Gitu bahasa Arab. Terus Burjun, Mbak Nila. Oh, Abrojun. Nah, Jun. betul, abrozin. Jadi memang enak ya. Enaknya Hmm. itu bahasa Arab. Nah, ini tambahan juga ya. Jadi dalam bahasa Arab itu huruf yang asli hanya ada tiga, Mas, Mbak. Nah, jadi lebih dari itu dia tambahan. Nah, contoh di sini banatun. Nah, dia ini tambahan. Aslinya yang asli adalah ba, non sama ta. Nah, jadi di sini banatun dia ada alifnya untuk membedakan perubahan ya. Nah, jadi memang perubahannya bahasa Arab itu bisa tambahan huruf, bisa perubahan perubahan apa? Perubahan harokat. Nah, sama juga di sini babun, abwabun. Nah, dia kan berubah huruf sekaligus berubah berubah apa? Berubah harokat juga. Sama juga kalau kita bilang kitabun, kitab kan buku. Nah, dia asalnya ada alifnya. Terus ketika jadi jamak atau plural, dia berubah hanya harokatnya. Kutubun, kaf, ku, tubun kayak gitu. Nah, jadi perbedaannya gitu. Kalau di bahasa Inggris kan apa? Kadang tambah s ya. Nah, kalau di Arab ada yang berubah huruf sama berubah harokat gitu. Jadi memang ini ada yang teratur, ada yang nggak teratur juga. Sampai di sini difahami, Mas Mbak? Insya Allah bisa mas. Hmm, oke. Nah, jadi kita Itu udah maaf Mas, ya. berarti perubahannya itu tidak bisa kita ketahui polanya atau bisa dipelajari Mas nanti. Ada yang bisa Mas, ada yang enggak. Namanya bahasa kan juga mengikuti pola dan juga kadang ngikutin itu ya, ngikutin apa katanya orang Arab gitu. Nah, Oh, oke. Ada yang reguler, ada yang irreguler gitu ya. ya betul. Nah, kayak gini, misal af'alon, nah, babun, nah, terus dia menjadi abwabun. Ini kan polanya sama Mas. Coba kita lihat babun ini dia singular ya. Begitu juga burjun, lintang. Dia singular ya. Ketika dia berubah menjadi plural, coba sama nggak abu-abun sama abrojun? Polanya sama kan? Hanya ditambah alif dan harokatnya pun sama. Cuma beda huruf kan? A-nya sama di harokat fathah. Terus ba di depannya sukun sama kan? Roknya juga ini rok sama wawunya di harokat fathah. Nah, terus ada alif. Terus ada huruf terakhir dibaca tanwin domah. Nah, jadi ini yang reguler Mas. Mas Faisal betul tadi. Ada yang reguler sama irregular kayak gitu. Bagus. Bisa dipahami Mas Mbak? Nah, lanjut ya. Ya mas.
Gitu. An-nasyatul khamis. Iqra wada'il kalimah fi makaniha al-munasib bil jadwal. Nah, kegiatan nomor 5, Iqra disuruh baca, kemudian wada'il kalimah dan meletakkan kalimat fi makaniha. Nah, makan di sini bahasa Arab itu tempat. Kalau di Indonesia makan ya mangan, makan ya. Makan nasi kayak gitu. Tapi di sini makan itu tempat. Jadi ada yang bilang eh, al-Islam solihun likulli makan wa zaman. Islam itu akan senantiasa eh, menjadi baik likulli zaman di setiap waktu, wa makan dan tempat. Nah, gitu atau lokasi ya kayak gitu. Al munasib yang sesuai. Jadi nisbat nah, sesuai bil jadwal dengan jadwal. Nah, kira-kira di sini yang cocok yang mana, Mas? Nah, ini berarti alif. Nah, depannya alif berarti yang mana yang alif? Tiga. Ada insan, Betul. Nah, ada nah, Ahmad, terus ada usud, nah, usudun. usudun. Ya plural ya. Nah, begitu juga yang ba. Ya tinggal sisanya kan gitu. Kemudian anasyadus sadis. Kegiatan keenam. Iqra wada dairah. Dairah kayak lingkaran ya. Disuruh melingkari. Haulal kalimati al mukhtalifah. Eh, di antara kalimat yang bermacam-macam. Nah, beda-beda. Jadi disuruh mana yang berbeda dari nomor satu sampai nomor satu dulu. Eh, yang sekiranya beda dari kata yang lain. Baiton, ini artinya apa? Rumah. Syakoton apartemen. Kolamon, pena. Imaroton. Imaroton ini kayak gedung ya. Kayak gedung apa? Kolamun. Ah, betul. Kolamon. Dia beda. Jadi kalau imaroh, syakoh, sama baiton ini dia kan gedung-gedung ya. Bangunan kayak gitu. Kalau yang nomor Mas dua, ini. Oh. Ini berarti kita harus tahu artinya dulu ya Mas kalau Mas mau tahu bedanya ya. Kalau tadi kan nah betul ya. identifikasinya berdasarkan apa Iya, ya? Kesamaan huruf ya. iya betul. Kalau yang atas kita disuruh kayak ini, tapi kalau yang ini Hmm. kita harus tahu perbedaan dari eh, kata yang berbeda dari yang lainnya gitu. Nah, kalau yang nomor dua, coba Mas Mbak lihat. Solid. Sure. Person, Person, no, no, la, malah no, la tidak ya, Sure. la Sure tidak. be. Surti, eh, Eh, nah betul, surti, surti apa? Mbak Surti, polisi. ya betul, Sepertiin polisi. ya surtian itu polisi. Jadi yang awal tadi di halaman awal tadi itu pakai dobiton ya, nah, kadang hmm, sama. Nah, ini kan sama, tolibun belajar. Ini tolibaton apa? Ini kalau ini Pelajar tolibun belajar. jamak ya. Enggak, tolibun ini pelajar laki-laki. Oh Kalau iya, Oh, tolibun kelihatan perempuan ya. perempuan. Ya. perempuan. Iya betul betul. Jadi memang ada perbedaan gender kalau di Arab. Nah, nomor tiga, Kalau Darsun itu apa Mas? Darsun. darsun itu pelajaran. Jadi Oh pelajaran. masih relevan dengan kata tolib, tolibat ya. Yang enggak relatif kan shortian polisi. Nomor tiga, Mas Mbak. Muallimun. Nah, betul. Kenapa Mak Limun? Karena selain itu salam Nah, betul. Salam salam dan penghormatan ya. Tahiyat itu penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus. Nah, jadi segala penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus. Dan sesuatu yang berkah. At-tahiyatul mubarakatus. Sholawat tulillah. Dan ini segala segala penghargaan, pujian, dan hal-hal yang baik itu memang milik Allah ya. Gitu. Nah, bagus ya. Berarti udah bisa masuk lah. Terus ini lanjut ya. Nasyatu sabi ikro walahid. Nah, disuruh baca dan mengamati. Lahid itu mengamati ya. Arnabun abiyadu. Ini warna ya Mas ya. Mas Mbak. Ya.
Kalau Arnab berarti kelinci. Abyadun putih. Putih. Nah, Arnabun kelinci lagi. Aswadun, aswadu putih. Hitam, hitam. Hitam. Nah, ini kita pun. Nah, kita pun ini ada satu ya. Putih. Ya. Tapi kalau dia itu, kalau dia dijadikan plural, kutubun. Nah, kutubung qayyimah. Nah, jadi kitab kitab itu kalau di Al-Qur'an itu catatan-catatan ya. Catatan kita sebagai manusia amalnya kayak gitu. Kitabun shagir. Nah, kalau ini besar, ini kecil. Nah, kita udah tambah satu lagi ya. Al asalib at-taraqib. Nah, kita disuruh anasyatul awal Iqra walahid wa akmil kal misal. Nah, disuruh baca, mengamati wa akmil kal misal dan menyempurnakan seperti contoh. Hada asadun, hadihi kittotun. Ini bisa bisa difahami kenapa pakai hada sama hadihi. Nah, kalau hada Mas, hada ini untuk kata di mana belakangnya tidak ada tak. Sedangkan hadihi ini digunakan untuk belakangnya yang ada tak. Sama, artinya sama. Ini, nah, ini singa, ini kucing, kitotun. Nah, jadi kalau hadihi pakai belakangnya ini. Ada tak, tak marbutoh namanya ya. Tak feminim, tak perempuan. Secara secara lafaz saja ya. Nah, jadi di sini hadi kitotun dia ini sama ya. Eh, kucing gitu. Nah, kalau Hison ada atau Ada. hadi? Ada ya. Ya. Nah, karena tinggal Ada. tinggal atasnya sama ya. Terus ini saya pikir yang kegiatan awal mudah ya, tinggal menyesuaikan atasnya. Coba yang ini. An-nasyatus tsani. Kegiatan yang kedua, Iqra wa akmilil kalmisal. Nah, baca dan lengkapi seperti contoh. Hada thalibun. Nah, ini pelajar. Terus ini titik-titik muslimun. Berarti Ada Haza, ada muslimun. nah, sama ya. haza muslim. Nah, kalau yang ini ada titik-titik. Nah, Haza, berarti titik-titiknya di siapa, haza, Mas? Yang belakangnya bukan Nah, tak. asadun, betul ya, satu boleh Oke. bebas ini. Yang penting belakangnya eh babun, nggak ada tamat fotonya. Kalau yang ini titik-titik muslimatun Hadi. hadih Hi. ya, nah, hadih. Kemudian titik-titik ini juga pinten, pinten, hada atau hadih. hazihi, hazihi. Nah, hadih ya, karena Hadihi. Walaupun Toh. ya meskipun walaupun tidak Tak. itu ya, nggak ada tidak ada tamat tamar fotonya, butoh. dia perempuan, hadih ya. Nah, Hadihi. sama juga Ya. seperti nama orang ya. Misal Ya. hadih Kak Nila. Nah, jadi nama perempuan meskipun belakangnya nggak ada tak marbutohnya, dia pakai hadihi. Sama juga meskipun nama seseorang, semisal yang sama di Indonesia itu apa kayak namanya, pokoknya yang belakangnya itu tak marbutohnya, semisal Barokah kayak gitu. Kalau memang namanya laki-laki, ya pakai hada gitu, kayak gitu ya. Nah, terus begitu juga nama perempuan yang belakangnya tidak pakai tak, ya harus pakai hadihi. Nah, gitu. Secara lafadz dan juga secara aslinya gitu. Eh, Artinya hanya penanda gender ya. Jadi betul yang pernah laki-laki itu penanda. haza ininya, kalau yang feminin itu hazihi gitu ya. Iya betul. Cek. Zarofah. Nah ini jerapah ya. Orang Indonesia susah ngomong za, jadi ngomongnya pakai c, jerapah. Cek. Safinah. Ini apa Safinah? K? Al. Ya, Kap. nah, kapal. Eh, Sampai sini, Mas Mbak, atau tambah satu? Ternyata udah
Udah 48, udah lebih 1 jam, 3 menit. Masih awal, masih kayak main-main gitu ya. Eh, Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau disampaikan, Mas, Mbak? Saya Mas, Nah, gini, kalau di bahasa Inggris itu juga kan ada vocabulary ya. Nah, tadi itu kalau saya pribadi kan masih apa ya? Kalau misal baca baca Al-Quran itu kan ya baca tapi bener-bener masih nggak tahu secara keseluruhan gitu kata per kata gitu ya. Nah, ini tips kalau misal mau ngapalin eh, kata di bahasa Arab itu gimana Mas? kalau mau, Menghafal gitu. Maksudnya ini kan konteksnya juga oh menghafal ya iya, Mas ya. Hmm. oh, ini Kak Riti baru masuk tapi kelempar baru, bentar. Ah, itu pertanyaan bagus, Mas. Eh, Maaf, Kak Riti tadi terlalu asik aja jadi lupa nggak admit. Nah, itu pertanyaan bagus, Mas Dwi. Nah, memang kalau sebagai pemula sama ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris kita harus tahu subjek, predikat, terus objek dan kalimat. Nah, yang paling inti itu sih, Mas, kata atau subjek atau predikatnya. Nah, jadi kita tahu kata benda atau kalau di bahasa Inggris noun ya. Terus begitu juga di kita tahu di kata kerjanya eh, kalimat fiil. Nah, jadi kalau noun itu kalau dalam bahasa Arab kalimat isim, tapi kalau predikat verb itu di bahasa Arab namanya fiil. Nah, kalau kita udah tahu kalimat isim dan fiil, nah kita udah tahu enak kok gitu. Misal nih, alhamdu. Alhamdu itu kan ada al. Nah, Ya. al itu tanda-tandanya kenapa disebut sebagai kalimat isim karena dia tanda-tandanya tanda-tanda nounnya itu ada al. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab kalau ada alnya pasti dia noun gitu. Hamdu berarti otomatis karena al itu tandanya noun, otomatis hamdu itu noun ya gitu. Lillahi itu milik Allah. Jadi segala puji bagi Allah. Kayak gitu. Terus Ya. juga iyaka nak budu. Nah, nak budu itu kan iyaka kepadamu, nak budu itu gabungan dari nahnu nak budu. Nah, dia digabung ya. Nahnu itu kami atau kita, terus ya budu, terus disesuaikan menjadi non, nak nahnu nak budu. Nah, terus digabung. Nahnu dibuang karena udah maklum menjadi nak budu kepada kamu ya Allah. Nak butuh kami menyembah gitu. Jadi dua itu ya, eh, noun sama apa tadi, sama verb. Jadi kalau bahasa Arab kalimat isim dan fiil gitu. Nah, pertanyaan bagus. Oke. Kak, ada lagi Kak? Mas Muiz, kalau kamusnya itu ada rekomendasi nggak Mas? Misalnya saya misalnya iseng baca gitu ya, tiba-tiba ketemu ini kata ini apa ya artinya gitu. Nah itu kan biasanya orang akan buka kamus ya, mau Iya. kamus daring atau luring, maksudnya online atau offline bebas lah gitu ya. Nah, Tapi ada kalau yang rekomendasi nggak? mm, rekomendasi yang online itu Mas Al-Ma'ani ya, online. Yang online Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Iya. Kalau yang offline itu maksudnya yang sedang ya, nggak terlalu berat atau Hmm. terlalu ringan itu terkenalnya Yunus ya, Kamus Yunus itu. Cuman Mas sekarang Yunus. lebih enak yang online nggak sih kayak Alma Ani itu Iya betul, fleksibel kayaknya. betul. Siap. Sebelumnya Kak Riti, mohon maaf Kak tadi terlalu asik ngajar jadi baru tahu nge-admit gitunya masuk berarti. Selamat bergabung Kak. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau tidak, saya pikir cukup. Jadi Mas Mbak, saya ini yaitu tadi kayak lebih ke
apa ya, mengembalikan investasi ke masyarakat ya. Jadi saya mengisi ini setiap Jumat. Semoga bisa lancar ya. Jadi nggak ada agenda lain. Nanti kalau ada agenda lain, kalau ada uzur itu halangan ya. Uzur ada halangan, nanti saya eh, kasih tahu di grup ya. Nah, atau kalau mau itu mau ngobrol perihal apapun bahasa atau budaya bahasa Arab, feel free di grup saja ya gitu. Atau Mas Dwi kalau belum gabung bisa langsung japri saya Mas. Oh iya, siap Mas. Langsung. Oh, PR enggak Kak. Untuk saat ini enggak dulu ya. Karena masih awal, nanti PR-nya malah pusing. Jadi kita santai aja dulu. Pakai Berarti kaos ini enggak apa-apa, pakai bawa minum eh, enggak apa-apa, kita santai. ini kelas pertama ya Mas ya? Atau Iya, gimana? iya kelas pertama. Kemarin itu sebenarnya mau mau mulai Jumat kemarin, cuman ya Hmm. gitu, ada uzur, ada halangan ya. Oke. Terima kasih untuk Mas Mbak dan yang sudah meluangkan waktunya. Oh, ini tanya. Ya. Bentar. Bedanya hada dan hadi. Nah, bagus Kak. Kalau hada digunakan untuk eh, kata yang belakangnya tidak ada taknya atau laki-laki ya. Nah, contoh di sini asadun. Di sini nggak ada tak marbutohnya. Jadi dalam bahasa Arab itu kata feminim perempuan ditandai dengan tak ini Kak. Namanya tak marbutoh. Nah, jadi kalau di sini asadun, hada asadun. Nah, belakangnya nggak ada tak marbutohnya. Jadi pakai hada. Tapi kalau belakang katanya ada tak marbutohnya, harus depannya pakai hadihi. Artinya sama, hada hadihi itu artinya ini, kata tunjuk ya. Nah, contoh misal, hada muis, hada Faisal, hada Dwi. Kalau perempuan, hadihi Riti, hadihi Nila, kayak gitu. Terus sama juga semisal kita udah tahu bahasa Arabnya kita pun kan nggak ada tamat butohnya. Jadi eh, bilang hada gitu. Terus misal menyebut surat Al-Baqarah, hadihi surah Al-Baqarah kayak gitu. Kalau belakangnya ada tak marbutoh. Gitu Kak Riti. Siap, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak. Begitu Mas Mbak, saya pikir cukup. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk mengisi apa mengisi waktunya untuk ya meramaikan lah, meramaikan kelas gratisan ini. Asli, saya Saya yang nggak makasih Mas. patok apapun, mengisi waktu aja Mas, Mbak. Masya Nggak Allah. nggak membuka apa kayak berbayar nggak, lebih ke ya ini aja kayak sharing-sharing aja lah gitu. Jadi Sama amal Insya Allah. betul ya, saya ingin beramal itu aja. Ya kalau Masya bahasa Allah. LPDP contribute itulah. Ya Masya Allah. terima kasih Mas Mbak. Eh, Saya pikir cukup, kurang lebihnya saya minta maaf, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Muiz. Ya, saya Salam. Terima kasih. ya, oke boleh live ya. Terima kasih Mas Mis. Ya, Izin live ya Mas. ya, ya, silakan Mas. Ini saya mat- Oh.